Salam saudara, puji Tuhan, kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya mengalami hal yang sangat mengagetkan. Beberapa hari yang lalu saya dikabari bahwa teman saya yang dulu pernah sekolah minggu di sini meninggal. Gara-gara apa? Dia main badminton. Usianya 55, saudara mungkin tahu, saudara Timotius. Timotiusnya Pak Hendrik, dipanggil Tuhan. Dan saya sangat kaget, saudara. Saya tahu bahwa hidup ini adalah anugerah, kemurahan Tuhan. Dan saya nggak nyangka. Mungkin orang bilang ini masih muda. Tetapi Tuhan berkehendak lain, saudara. Hidup ini adalah anugerah. Dan mari kita menguatkan iman kita, roh kita di dalam Tuhan. Dan kita akan membaca di dalam Amsal, saudara. Ayat pasal 4. Ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, ada pepatah yang seringkali kita dengar bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, tapi kenyataannya enggak demikian. Ya, kita balik, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Waktu saya mukerda, saya belajar tentang apa yang sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah hasil daripada kehidupannya masa lalu. Sadar atau kita nggak sadar, apa yang kita lakukan kadangkala dipengaruhi oleh masa lalu kita. Dan ini yang dialami oleh Salomo. Pengalaman-pengalaman inilah yang ia tuangkan di dalam kitab Amsal. Bagaimana dia mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman-pengalaman yang kata dia itu menyenangkan. Tetapi dia tuangkan itu, ternyata pengalamannya dia itu tidak menyenangkan. Ada kegagalan-kegagalan yang ia alami di dalam pemerintahannya, di dalam pernikahannya. Dan itu semua dilakukan oleh karena apa? Karena dia tidak memiliki roh kepekaan yang kuat di dalam Tuhan. Dari ini adalah, mari kita memiliki roh yang kuat yang ada di dalam Tuhan Yesus. Untuk kita memiliki roh yang kuat, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat roh kita di dalam Tuhan. Kalau di dalam tubuh, saudara, supaya tubuh itu kuat, ya salah satunya adalah olahraga. Asupan makanan-makanan yang bergizi. Juga melakukan aktivitas-aktivitas menjaga hatinya supaya sehat. Tetapi itu tidak menjamin, saudara. Saya lihat teman saya ini, dia dari Probolinggo, masih jauh, dia lari sampai ke Bromo. Saya lihat bahwa dia sehat, dia lari sampai Bromo. Apa yang gak sehat bagi tubuhnya? Sehat, tiap malam dia olahraga. Tetapi ternyata itu bukan jaminan hidup dan mati
ada di dalam genggaman Tuhan. Jadi apa yang hari ini kita masih rasakan, mari kita hari ini, kalau kita sehat, kita perkuat roh kita di dalam Tuhan. Kita perkuat iman kita di dalam Tuhan. Hal yang pertama kita lihat, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan manusia rohani agar memiliki roh yang kuat. Makan makanan pokok yang sehat, murni, dan bergizi. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 2. Kita boleh menemukan bagaimana Petrus itu bercerita bahwa bayi itu memerlukan makanan. Makanan yang lembek. Tentunya makanan yang masih lembek-lembek, susu, bubur. Tapi setelah itu dia makan makanan yang keras. Apa artinya, saudara? Kadang-kala kita menjadi seorang percaya. Ini yang dituntut oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya, baru pertama kali percaya, ya diberikan sesuatu yang lembek-lembek. Khotbah yang menguatkan iman. Setelah itu bertaraf, saudara. Meningkat. Kita enggak tiap hari dijejeli sesuatu yang lembek. Sakit malah kita. Karena kita perlu asupan yang lebih bermutu. Apakah makanan yang lembek itu tidak bermutu? Oh, bermutu, saudara. Tetapi kita lihat taraf kerohanian seseorang. Nah, di sini kita lihat bahwa kita harus makan makanan yang sesuai firman Allah. Di dalam 1 Korintus. Diajarkan Tuhan bagaimana kita makan makanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa, saudara? Tubuhmu adalah bait Allah, firman Allah katakan demikian. Tubuh kita adalah bait Allah, apa yang harus kita lakukan? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Makanan-makanan yang kita konsumsi, apa yang masuk di dalam hidup kita adalah makanan-makanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang masuk dalam kita adalah makanan-makanan yang tidak membahayakan dan itu sesuai dengan firman Allah. Kita punya pengalaman, saudara. Pengalaman masa lalu. Saya baru kenal bir itu ya. Saya pernah minum bir. Itu cuma 0% itu. Kadarnya. Waktu saya di Bali. Saya nyoba aja sama anak-anak. Gimana sih rasanya? Walah. Rasanya kayak cukanya tape. Saya bilang, aduh sudah stop. Walaupun kadar alkoholnya cuma sedikit. Tapi wajah saya sudah merah semua. Kenapa? Gak biasa. Nah, apa yang kita konsumsi? Itu harus menyehatkan tubuh kita. Firman Allah berkata, tubuhmu itu adalah bait Allah. Apa yang kita konsumsi secara rohani juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita makan harus sesuai dengan kehendak Allah. Makanan-makanan yang sesuai dengan kehendak Allah yang membangun tubuh rohani kita agar kuat. Makanya kita taruh itu firman di dalam hidup kita. Itu makanan kita pokok. Makanan pokok kita adalah firman secara rohani, saudara. Jadi ini harus dimakan. Karena ini makanan pokok, saudara. Ada orang yang menaruh Alkitab, ya mungkin sembarangan, saudara.
Dia tidak menaruh firman itu di dalam hatinya. Dia cuma jadi pajangan saja. Kenapa? Karena tidak menjadi makanan pokok, dipajang. Tapi sadar kita bahwa ini makanan pokok yang menguatkan iman kita. Di dalam Alkitab ini, di dalam firman Allah, pengajaran apapun ada di sini. Masalah apapun ada di sini. Makanya kita perlu makanan-makanan yang bergizi. Firman yang kita baca bukan cuma, oh nanti kamu diberkati. Enggak saudara, mengajar kita. Supaya kita berubah menjadi lebih dewasa lagi. Juga mengonsumsi nutrisi rohani sebagai sumber kehidupan dan kesehatan bagi tubuh kita. Amsal tadi. Juga sebagai pertumbuhan iman kita di dalam 1 Petrus itu. Pengalaman yang luar biasa yang Amsal sampaikan. Disampaikan oleh raja yang agung, yang luar biasa. Raja yang sangat kaya raya. Tetapi kehidupan pernikahannya hancur. Oleh karena dia mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tuhan katakan jangan kau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya jangan engkau menikah dengan orang-orang yang dilarang Tuhan. Itu sudah disampaikan mulai awal. Sudah diajar bapaknya sama Daud. Awal perjalanan pernikahannya dia aman-aman saja. Tetapi saudara, di tengah jalan dia mulai. Biasa kan raja menaklukkan jajahan dikasih upeti berupa wanita. Kalau kita tahu bagaimana raja-raja dulu kalau menaklukkan. Itu bukan harta saja tetapi wanita. Dan ini yang dilakukan oleh Salomo saudara. Kalau dipikir juga nggak masuk akal. Istrinya 300. Gundiknya 700. Saudara. 1000. Kan nggak masuk akal ini. Ya, itu mungkin dia diberi oleh jajahannya. Wanita-wanita. Tapi ini adalah jerat bagi Salomo. Makanya dia tuangkan di dalam Amsal itu. Bagaimana kita harus kuat, memperkuat roh kita. Kita harus tunduk di dalam firman. Kita harus membaca firman. Kita harus merenungkan firman. Dan kita harus melakukan firman itu di dalam hidup kita. Itu yang akan memperkuat iman kita kepada Tuhan. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan berdoa selalu. Bagaimana kita kuat selain membaca firman, saudara. Yang kedua kita melihat disiplin dalam doa. Disiplin di dalam doa. Mari kita baca saudara, Roma. Mungkin di sana sudah ada slide-nya. Ya saya nggak jelas saudara. Maklum. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita harus mendisiplin diri di dalam kita berdoa. Kita harus disiplin di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Jangan jadikan doa itu seperti tampil butuh, saudara. Tetapi ini menjadi sebuah kebutuhan di dalam hidup kita. Doa itu nafas hidup orang-orang percaya. Jadi istilahnya kalau kita nggak berdoa ya kita nggak bernafas. Apa artinya saudara? Kita bisa menjadi orang dunia. Sifatnya bisa seperti dunia. Kalau kita tidak membangun sebuah
keintiman di dalam doa bersama Tuhan. Di dalam terjemahan lama, firman Allah yang hidup dikatakan berdoa selalu. Berdoa selalu. Di dalam Alkitab masa kini, sehari-hari dikatakan setialah dalam doa. Atau di dalam bahasa Jawa dikatakan mantep. Kita mantep kepada Tuhan. Kalau sudah mantep, tidak akan goyah. Kita mantep. Anggonmu ndonga katanya. Mantep, saudara. Tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Karena itu kita mendekat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Allah selalu ada dan hidup di dalam hidup kita. Karena itu saat kita berdoa, kita harus mantep. Gak goyah. Ini yang diajarkan firman. Mengapa? Jadi apa artinya? Disiplin dalam doa. Konsisten di dalam kita menjaga hubungan kita, komunikasi kita, ketergantungan kita dengan Tuhan. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Konsisten. Sekarang ini teknologi luar biasa. Bahkan melanda anak-anak di Indonesia. Jawa Timur adalah ranking ketiga ketidakadaannya bapak di dalam rumah tangga. Artinya bahwa mereka liar. Mereka tidak terkendali. Sehingga banyak anak-anak sekarang procot pegangannya HP. Sudah ini dunianya, sudah. Sehingga peran bapak itu tidak ada, sudah. Jawa Timur ranking 3 seluruh Indonesia. Sangat miris katanya. Saya menghadapi anak-anak di sekolah kadang-kala yang guyu, ya gemes. Karena apa? Karena peran bapak sudah nggak ada. Ini yang terjadi. Jadi kita berdoa untuk generasi-generasi ini. Anak-anak kita doakan. Kita konsisten di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kita menjaga komunikasi dengan Allah di dalam hidup kita setiap hari. Kita taat kepada Allah. Ketergantungan dengan Tuhan. Baik waktu kita dalam keadaan susah maupun senang. Mari kita mengenal Allah di dalam kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, saudara. Sebenarnya persoalan itu sebenarnya waktu kita untuk mengenal Tuhan sebenarnya. Cara Tuhan untuk memperkenalkan hidupnya melalui persoalan di dalam hidup kita. Kita cari Tuhan. Kita berdoa kepada Allah. Tapi seringkali persoalan itu membawa banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Padahal ini sebenarnya nutrisi juga salah satunya untuk memperkuat roh kita di dalam Tuhan. Kita cari Allah di dalam hidup kita. Konsisten di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi menjaga hidup kita. Karena doa itu juga sebagai nafas hidup rohani kita. Melalui doa kita agar roh kita tetap terhubung dengan sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan itu? Tuhan.
Kita nggak mampu, saudara. Hidup berjalan sendiri nggak mampu. Karena kehidupan ini masalahnya kompleks. Bahkan sekarang ini kalau kita dihadapkan dengan teknologi akhir zaman, sudah luar biasa. Ya. Indonesia siap-siap. Wah, negara kan siap-siap nuklir ini. Jangan-jangan sampai dibom nuklir Indonesia. Buyar kan? Orang khawatir. Kan? Sekarang bebas. Padahal sebenarnya Indonesia ini adalah sasaran daripada negara-negara yang ada di Eropa. Kenapa Indonesia ini sebenarnya sudah dipecah-pecah sama mereka? Jadi rebutan. Karena Indonesia itu kaya raya. Tapi penduduknya sudah adem ayem. Sudah. Padahal ini sudah disetting negara kita nih. Dikuasai oleh negara-negara Eropa. Jadi rebutan. Kan tidak ada seperti negara Indonesia di dalam dunia. Makanya lagunya Kus Plus, nanam pohon aja ditancepin, batangnya keluar. Mana ada, saudara? Ini, saudara, kalau kita nggak berdoa dengan konsisten di dalam hidup kita. Kalau kita tidak membentengi keluarga kita. Kalau kita tidak membentengi hidup kita. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, maka kita akan jatuh. Yang ketiga, tidak menganggap remeh dalam ibadah dan persekutuan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ini adalah ayat yang sangat umum. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, tidak menganggap remeh dalam ibadah. Memandang remeh, memandang rendah, mengabaikan, menganggap sepele, tidak penting. Ini yang harus kita jaga. Kadang kalau kita lihat perumpamaan dua gadis yang bodoh dan bijaksana. Mereka sama-sama ibadah. Mereka sama-sama menyongsong pengantin. Mereka sama-sama pakaiannya bagus. Mereka sama-sama pergi. Tetapi apa yang dia lihat? Pengantinnya menunda kedatangannya. Mereka tertidur semuanya. Tetapi kita lihat bagaimana wanita yang bijak itu. Dia mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Gereja Tuhan, kadangkala kita terjebak di dalam rutinitas ibadah. Sehingga kadangkala banyak orang-orang yang ibadah meremehkan. Ibadah itu dianggap enteng. Dianggap biasa. Ini yang seringkali terjadi di dalam gereja Tuhan. Mungkin di kota-kota besar, saudara, mungkin menemukan. Ibadahnya pokoknya asal pakai baju, katoknya juga gitu. Sudah robek-robek dipakai. Menganggap enteng. Apakah Tuhan hadir? Tuhan selalu hadir. Tapi jangan anggap enteng di dalam ibadah. Sama-sama datang ke gereja, ya. Sama-sama pakainya bagus, betul. Mungkin sama-sama bersepatu, benar.
tapi sikap hatinya berbeda kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukannya. Itu yang firman Allah ajarkan, saudara. Jadi jangan menganggap remeh. Tidak menganggap remeh di dalam ibadah. Dan juga di dalam persekutuan. Jangan dianggap remeh. Tidak peduli. Mungkin tidak peduli saat jam-jam ibadah, nggak peduli. Banyak alasan dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Kita renungkan. Jadi jangan meremehkan. Jangan meremehkan Tuhan. Jangan meremehkan jam-jam ibadah. Dan jangan menganggap remeh di dalam persekutuan. Orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang tidak menghargai salib Kristus. Dia tidak menghargai korban Kristus di atas kayu salib. Ini yang harus dipikirkan oleh gereja Tuhan. Untuk membangun kerohanian yang kuat, kita harus menghargai Tuhan. Bukan Tuhan tuh kok rasanya gila hormat, kurang dihargai. Oh enggak. Tuhan mulia. Manusia tidak menyembah, tidak pengaruh, saudara. Tapi dia ingin selalu membawa umatnya itu, selalu menghargai di dalam jam-jam ibadah. Kenapa, saudara? Karena di dalam ibadah, di dalam persekutuan, kita bisa saling menguatkan. Firman Allah katakan demikian di dalam Ibrani tadi. Kita saling menguatkan. Saling memberikan dorongan. Saling memberikan nasihat. Itu yang ada di dalam ibadah. Bukan gosip. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Kita saling memberikan support. Kita saling memberikan nasihat. Kita saling memberikan dukungan. Di dalam persekutuan itu. Di dalam ibadah itu. Entah itu ibadah rumah tangga. Persekutuan-persekutuan. Kita saling menguatkan. Berapa hari yang lalu ya, komunitas ini sudah diberkati Tuhan, saudara. Saya punya komunitas itu jauh-jauh, saudara. Python, Pajarakan, jauh banget. Kumpulnya di tengah-tengah. Kadang ya ke sana. Kita saling mensupport, memberikan nasihat, memberikan kekuatan. Pasti ibadah kita seperti itu. Entah itu melalui kesaksian hidup, melalui sharing. Bukan bercerita tentang orang lain, tetapi firman Allah dan Tuhan. Ibadah itu kan yang disampaikan Tuhan. Tuhan yang perkasa itu yang kita sampaikan. Bukan yang lain. Karena di dalam persekutuan itu kita memberikan dorongan, saling mengingatkan di dalam firman Allah yang hidup. Saling mengingatkan, itu namanya saudara. Kalau sudah tahu bahaya terus kita jelungupkan, ya itu bukan saudara, musuh. Kita mengingatkan. Mengapa, saudara? Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dan semakin giatlah melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Kedatangan Tuhan kedua kalinya sangat dekat. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan kedatangan Kristus semakin dekat. Dan di dalam terjemahan lama dikatakan hampir, saudara. Hampir. Mari kita tidak mengendorkan iman kita kepada Kristus. Mari kita tidak mengendorkan ibadah kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan mungkin bagi kita. Kita memiliki komitmen, gak ada alasan bagiku. Mungkin berkata demikian untuk meninggalkan Tuhan di dalam persekutuan. Memang ketemu Tuhan bisa di rumah, saudara. Tetapi kita bisa saling menguatkan di dalam persekutuan kita. Suatu hari ada bapak yang berkata, gak ke gereja om. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, gak ke gereja gak apa-apa Win, pokoknya aku gak nyalain orang katanya. Oh, lah kalau gitu di hutan aja om enak. Gak ada orang di sana enak. Gak nyalain orang di sana. Bagaimana kalau menghadapi persoalan? Butuh orang apa enggak? Butuh istrinya yang menguatkan. Butuh saudara-saudaranya seiman yang mendorongnya, menguatkan. Makanya kita jangan pernah, saudara, saya pernah kuliah waktu di sekolah Alkitab. Seringkali saya bilang gini, kalau kamu Win, katanya, kalau sakit tapi masih bisa duduk ibadah. Oh iya om. Kecuali kamu geletak, enggak bisa apa-apa. Oh iya om, ya bilang gitu. Kan dosen saya panggil om, karena seorang pejabat GBS, saya panggil om dia. Oh iya, saudara. Kalau hal yang nggak ada hal yang penting banget, jangan kau tinggalkan ibadah ini. Itu adalah waktu kita dengan Tuhan. Saudara harus punya hari Sabat. Hari Sabat itu bukan minggu saja. Saudara harus punya hari Sabat. Mungkin Senin, hari Sabat kita. Ngapain? Berdiam diri sama Tuhan. Jadi kita jangan meremehkan waktu-waktu ibadah kita bersama Tuhan. Karena di situ kalau kita bersekutu, kita saling menguatkan, kita didorong. Yang paling utama adalah karena kedatangan Tuhan itu sangat dekat. Sangat dekat sekali. Itu 2000 tahun yang lalu ditulis. Dikatakan di dalam terjemahan lama hampir. Hampir berarti mendekati sudah. Hampir datang. Nah, karena itu jangan kita mengendorkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita semakin giat. Menjelang hari Tuhan ini kita semakin giat kepada Tuhan. Saat kita mengalami kalau saudara jatuh cinta kepada seseorang kan, tidak mungkin diem kan. Sama orang itu tidak mungkin diem. Pasti ada sesuatu yang kau persembahkan. Pasti kau berikan kepada pasangan itu. Pacar kita tuh sesuatu yang menyenangkan dia. Tidak mungkin pasangan kita kasih ular, tidak mungkin. Tapi kita kasih sesuatu yang membuat dia bahagia. Saat-saat kita bersama dengan kekasih kita, Yesus, kita akan berikan sesuatu yang terbaik di dalam kita ibadah kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sama dengan pasangan kita. Kalau kita mencintai dia, saya nggak akan kecewakan dia. Tapi saya akan berikan persembahan yang terbaik. Dan di dalam ibadah itu pun sama.
Makanya pada waktu gadis yang bodoh, yang bijak itu tahu, saudara. Dia tahu. Dia orang Kristen sama-sama ibadah. Tetapi siapa yang mempersembahkan yang terbaik adalah orang-orang yang siap. Orang-orang yang memang benar-benar fokus kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik. Dia siapkan itu. Orang-orang yang ketinggalan adalah orang yang asal-asalan. Orang-orang yang benar setia tetapi asal-asalan kepada Tuhan. Dan meremehkannya. Kan di dalam ibadah itu bukan hanya kita didorong, kita dinasihati, kita saling menguatkan. Tetapi firman Allah di dalam 1 Timotius 3, agunglah rahasia ibadah kita, yaitu Yesus di tengah-tengah kita. Dan itulah tujuan pengagungan ibadah kita. Yesus ada di tengah-tengah kita, ada di dalam hati kita. Itulah fokus kita, pengagungan kita hanya kepada Dia. Ibadah sedahsyat apapun, seramai apapun. Tapi kalau ibadah itu fokusnya bukan Yesus, maka itu bukanlah sebuah ibadah. Tapi kalau 1, 3, 2 orang berkumpul, fokusnya kepada Tuhan, itu gereja. Jadi apa yang sebenarnya fokus dalam ibadah? Kalau Yesus yang menjadi fokus ibadah, luar biasa. Gereja mula-mula fokusnya kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Maka gereja itu beda dari 120 menjadi 5.000. Dari 5.000 ditambahkan lagi 300 orang. Banyak akhirnya. Fokus di dalam ibadah kita adalah nama Tuhan. Yang keempat, saudara, yang mungkin yang terakhir. Oh belum, dampaknya masih. Hidup selalu dipimpin oleh Roh. Hidup selalu dipimpin oleh Roh. Artinya selalu tunduk kepada kehendak Tuhan. Baik pikiran, baik keinginan, sepenuhnya kepada Tuhan. Harus tunduk. Apapun yang kita lakukan, harus sekehendak dengan Tuhan. Memang kelihatannya konyol, saudara. Tapi saya menemukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mencari Allah, sekalipun itu kadang-kala konyol. Dikit-dikit berdoa, dikit-dikit tanya sama Tuhan. Tetapi hidupnya terkontrol, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kelihatannya sepele. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh. Artinya apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup ini harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mampu? Ya. Mungkin kita mampu secara kekuatan, pikiran. Tapi sebenarnya kita enggak ada apa-apanya. Kita harus taat kepada Tuhan. Jadi kita harus tunduk kepada Allah. Gaya hidup kita juga tunduk, saudara. Gaya hidup yang biasa aja. Yang memuliakan Tuhan. Generasi sekarang ini gaya hidupnya hedon semua. Kebanyakan seperti itu.
Orang-orang Kristen kadang terpengaruh juga. Gaya hidup kita, gaya hidup yang memuliakan Allah. Gaya hidup yang mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Jadi mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Firman Allah katakan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging di dalam terjemahan baru. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tidak memuaskan keinginan jasmanimu yang jahat. Atau di dalam Indonesia Literal dikatakan apa? Tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Kalau kita dipimpin oleh Roh, kita tidak mengumbar sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tindakan kita, perilaku kita, tetapi kita tunduk kepada Allah di dalam hidup kita. Mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kita gak bisa menginjil kemana-mana. Kita gak bisa ke sana. Tapi hidup kita ini saudara, firman Allah kita ini suratan-suratan Allah yang berjalan. Yang bisa dilihat orang. Kita bisa menginjil melalui hidup kita, tingkah laku kita. Mereka percaya kepada Tuhan. Terus saja saudara. Karena firman Allah berkata juga kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya kita tidak lagi mengandalkan hukum Musa untuk diselamatkan. Atau dibenarkan di hadapan Allah. Namun berdasarkan kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Hidup ini adalah anugerah, amin. Anugerah. Kita sadar apa enggak sadar, hidup ini anugerah. Saben buka mata saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Saya masih hidup, masih bisa bernafas, gerak, saudara. Ada orang yang buka mata, pansui sudah. Gak bisa gerak apa-apa. Kenapa? Apakah Tuhan jahat? Saya katakan Tuhan tidak pernah jahat. Apapun rencananya itu selalu baik dan terbaik di dalam hidup orang-orang yang dicintainya. Mungkin bagi manusia itu jahat, tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak merencanakan kejahatan di dalam hidup kita. Tantangan persoalan di dalam hidup kita sebenarnya adalah nutrisi, vitamin yang diberikan kepada kita supaya kita kuat. Roh kita kuat. Persoalan kita menjadi sesuatu yang biasa karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Dampaknya sekarang saudara. Di dalam Galatia 5 pasal 22 kita sudah tahu. Kita menghasilkan buah-buah roh. Kita menghasilkan buah roh. Dampaknya roh kita kuat di dalam Tuhan. Berdampak saudara. Buah roh ada di dalam hidup kita. Waktu kita percaya itu diberikan memang. Tapi pada waktu kita percaya kan masih kanak-kanak kadang-kadang. Belum nampak, yang nampak kedagingan. Buah roh itu muncul pada waktu kita mulai kuat di dalam Tuhan. Mulai nampak. Kasihnya mulai nampak. Orang yang berilmu tinggi itu harus punya filosofi padi. Kalau semakin tinggi ilmunya harus semakin nunduk. Harus punya filosofi padi. Ilmu tinggi danga itu namanya alang-alang saudara. Kalau alang-alang itu dibabat, dibakar. Pada waktu kita merendahkan hati kepada Tuhan, kita semakin tunduk dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Ini yang kita dapatkan pada waktu kita kuat, roh kita kuat di dalam Tuhan. Buah-buah itu muncul. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya loh saudara.
Kalau kita menengok kadang-kala ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan puluhan tahun mungkin. Tapi masih belum nampak itu. Kenapa? Buah-buah itu belum nampak. Karena dia masih kanak-kanak. Tidak nampak. Tapi kalau rohnya itu ditempa dan kuat, itu akan nampak di dalam hidupnya. Yang berikutnya adalah menghasilkan buah tadi sudah teguh, tidak mudah goyah. Jadi kita tidak mudah goyah pada waktu roh kita kuat di dalam Tuhan. Kita nggak mudah goyah. Tantangan boleh datang. Justru tantangan itu membuat kita semakin tinggi kerohanian kita. Semakin meningkat kerohanian kita. Semakin meningkat dan semakin tinggi dan semakin dewasa. Kita nggak akan goyah. Supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itu juga bisa. Kita tinggi. Di dalam pengajaran kita juga diajar. Jangan sampai kita juga mengonsumsi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, memiliki kekuatan iman. Roh yang kuat itu memberi keberanian bagi kita untuk menghadapi tantangan. Semakin kita kuat, semakin kita nggak takut kalau ada tantangan. Pada waktu Petrus berada di tengah laut dan Yesus tidur, kan manusia kan perlu tidur, sekalipun Yesus perlu tidur, istirahat. Di dalam tantangan itu pun kalau kita bersama Tuhan sebenarnya nggak takut. Tetapi Tuhan, ini sudah mepet ini ya, kadang-kala gitu. Saya sama istri, Pak itu mepet nih. Wah, saya bilang tenang. Ya. Kenapa? Saya tahu pada waktu kita tenang di dalam Tuhan, pada waktu kita percaya Tuhan kerjakan itu. Memang gak masuk akal. Saudara jangan alergi dengan mujizat, jangan alergi dengan sesuatu yang wah gitu. Tetapi itu perlu di dalam hidup kita. Menguatkan iman kita. Penutup saudara. Saat kita memiliki roh yang kuat dalam Kristus, itu akan membuat kita tidak lagi hidup berdasarkan kekuatan manusia yang terbatas. Melainkan kita hidup berdasarkan Allah yang tak terbatas. Dan Allah yang hidup, yang ada di dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa Allah yang hidup di dalam diri kita, yang luar biasa, dan hidup kita di dalam Dia, hati kita di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, maka kita akan bersatu. Kehendak kita juga kita lihat bahwa kehendak kita tunduk melalui Kristus. Kehendak kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan pagi ini saudara, mari kita bangun roh kita dengan sungguh-sungguh. Jangan kita melakukan ibadah seperti ritual. Dan dikit-dikit ibadah boleh enggak? Saudara? Boleh, tapi jangan itu jadi berhala. Saudara. Ibadah itu penting. Tapi jangan sedikit-sedikit atas nama ibadah. Kayak di seberang, atas nama ibadah. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi beri yang terbaik bagi Tuhan di dalam hidup kita.